Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam harmoni. Sebelumnya saya ingin memohon maaf karena tidak dapat menampilkan wajah saya karena ada kendala pada kamera laptop saya yang tidak dapat terhubung. Baik, saya lanjutkan. Saya akan membacakan tes awal praktikum biokimia tentang pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 18130310020. Nomor 1. Jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Inhibitor enzim adalah molekul-molekul yang dapat menurunkan aktivitas katalitik enzim. Contohnya adalah malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat. Nomor 2. Jelaskan perbedaan reversible dan irreversible. Inhibitor reversible atau dapat balik bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversible, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya, misalnya dengan dialisis. Sedangkan inhibitor irreversible atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversible, yaitu enzim bereaksi dengan inhibitor membentuk kompleks enzim inhibitor. Oleh karena itu, setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim. Nomor 3. Gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga dapat melekat dengan sisi aktif enzim. Dalam kerjanya, terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor, tetapi tidak mengikat keduanya. Contohnya seperti gambar ini. Ini adalah substrat yang berwarna kuning hijauan, dan ini inhibitor yang warna hijau tua. Memiliki struktur yang mirip. Di sini memiliki struktur yang mirip ya, sehingga keduanya berkompetisi. Ketika enzim dengan substrat itu bereaksi, ya akan menghasilkan produk. Namun ketika inhibitor yang menempel pada sisi aktif enzim, maka tidak akan menghasilkan produk. Selanjutnya, nomor 4. Jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Pengaruh inhibitor kompetitif dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim, sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim, sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Pada plot Michaelis-Menten menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat tinggi, sehingga pengaruh inhibitor dapat ditiadakan atau dapat dikatakan kecepatan maksimal sama dengan kecepatan maksimal dari reaksi inhibitor. Nomor 5. Jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Ini adalah contoh reaksinya. Enzim bereaksi dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat, yang mana inhibitor unkompetitif akan dapat bereaksi dengan kompleks enzim substrat, tapi tidak bisa bereaksi dengan enzim bebas. Sedangkan inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan kompleksnya, enzim substrat, menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif, tidak menghasilkan produk. Inhibitor non-kompetitif mengikat enzim pada sisi pengikatan yang berbeda dengan substrat. Dengan terikatnya inhibitor, aktivitas katalitik enzim menjadi rusak. Hal ini mungkin disebabkan oleh inhibitor terikat pada sisi katalitik enzim atau inhibitor terikat pada sisi lain, bukan sisi katalitik. Tetapi, pengikatannya menyebabkan perubahan konformasi enzim yang mempengaruhi keadaan sisi katalitik walaupun tidak mempengaruhi sisi pengikatan substrat. Ini contoh reaksinya, yang mana
inhibitor non-kompetitif itu dapat bereaksi dengan kompleks enzim substrat maupun dengan enzim bebas. Ataupun dapat ketika sudah membentuk kompleks enzim inhibitor, ini juga dapat bereaksi dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Nomor 6, dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen. Tambahkan homogenat hati sebanyak 2 ml pada tiap-tiap tabung. Aduk segera secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu T0, amati perubahan warna tiap tabung. Catat waktu T apabila perubahan warna telah sempurna. Bandingkan dengan tabung 5 sebagai belangko. Mengapa terjadi perubahan warna? Perubahan warna terjadi karena sebagian indikator metilen ada dalam bentuk tereduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan bentuk fumarat. Reduksi substrat diikuti oleh reduksi indikator metilen biru sehingga indikator metilen biru berada dalam bentuk tereduksinya yaitu tidak berwarna. Nomor 7. Tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pembebasan 2 atom hidrogen dari suksinat, yaitu 1 dari masing-masing kedua gugus metilennya, CH2 ini. Dehidrogenase suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat. Ini bentuk malonatnya. Karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menepati sisi aktif enzim. Akan tetapi malonat tidak terhidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Selanjutkan nomor 8. Tuliskan model mekanisme inhibitor unkompetitif. Inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat. Tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Ini mekanismenya. Enzim akan bereaksi dengan substrat. Ketika sudah bereaksi dengan substrat akan membentuk kompleks enzim substrat. Di saat itulah inhibitor unkompetitif dapat bereaksi dengan enzim dan akan membentuk kompleks enzim substrat inhibitor yang mana ini tidak aktif. Kompleks ini tidak aktif dan tidak dapat menghasilkan produk. Nomor 9. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim dalam kehidupan sehari-hari seperti dapat digunakan untuk memperlambat laju kerusakan makanan, terutama pada makanan mentah, contohnya pemberian kunyit pada tahu. Nomor 10. Dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi yaitu dengan menambah substrat dengan konsentrasi yang tinggi. Yang mana jika konsentrasi substrat tinggi, maka kemungkinan terbentuk kompleks enzim substrat juga tinggi. Vmax dapat tercapai pada konsentrasi substrat tinggi. Nomor 11. Dalam percobaan ini, menggunakan indikator metilen blue. Tuliskan range kerja indikator tersebut. Range kerja indikator metilen blue adalah 10 pada pH 10,6 sampai 13,4 dengan perubahan warna biru sampai ke ungu. Nomor 12, dalam percobaan ini, apa fungsi homogenat hati? Fungsi homogenat hati adalah sebagai sumber enzim suksinat dehidrogenase. Nomor 13, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini? Dan tuliskan rumus kimianya. Parafin oil berfungsi sebagai penutup permukaan larutan agar larutan terhindar kontak dengan udara bebas. Hal ini karena massa jenis parafin lebih kecil dari air, sehingga terbentuk lapisan tipis parafin di atas permukaan larutan. Parafin merupakan senyawa hidrokarbon alkana yang memiliki rumus umum CnH2n+2 yang mana parafin ada dalam bentuk padatan, yaitu dengan rumus dengan jumlah atom C sebanyak
20-40. Dalam percobaan ini, ada konsep derajat inhibisi. Tentukan cara menghitungnya. Derajat inhibisi dapat dihitung dengan persamaan alfa sama dengan 1 ditambah konsentrasi inhibitor per tetapan disosiasi inhibitor. Yang mana alfa adalah derajat inhibisi, 1 adalah harga derajat inhibisi ketika tidak ada inhibitor, dan I adalah konsentrasi inhibitor, dan KI adalah tetapan disosiasi inhibitor. Nomor 15, diberikan data kinetika enzim dengan kehadiran 2 inhibitor, yaitu A dan B sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Konsentrasi inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 molar, dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6 molar. Jawabannya, yang pertama dicari terlebih dahulu nilai 1 per konsentrasi substratnya dan masing-masing 1 per V-nya. Didapat nilai seperti pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat, ini konsentrasi substratnya, ini 1 per konsentrasi substratnya. Dapat dilihat ini dengan kehadiran inhibitor A dengan kehadiran inhibitor B. Setelah data ini didapatkan, dibuatlah kurvanya, dibuat grafik. Didapatkan grafiknya seperti ini. Dan didapatkan persamaan-persamaan garis seperti ini. Ini adalah persamaan garis untuk tanpa inhibitor. Ini dengan inhibitor A dan ini dengan inhibitor B. Setelah itu, tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut. Jadi kita cari terlebih dahulu persamaan garis tanpa inhibitor seperti ini. Sedangkan titik potong pada sumbu 1/s adalah min 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0. Dapatkanlah Y-nya 0, jadi dicari X. X-nya sama dengan min 2274,5. Dengan demikian nilai 1 per Km-nya adalah min 2274,5. Nah, di sini harga Km-nya sama dengan 4,4 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Diketahui bahwa Vmax itu merupakan harga saat X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan, karena X-nya 0, maka Y sama dengan 0,4549, dimana Y itu sama dengan 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax, sehingga Vmax-nya sama dengan 2,2 mikromol per liter. Sama perhitungannya dengan inhibitor A dan inhibitor B, yang mana pada inhibitor A itu didapatkan nilai Km-nya sebesar 7,41 kali 10 pangkat min 4 mol per liter, dan Vmax-nya sebesar 1,85 mikromol per liter. Pada persamaan garis dengan inhibitor B, itu didapatkan Km-nya sebesar 4,31 kali 10 pangkat min 4 mol per liter, dan harga Vmax-nya sebesar 0,86 mikromol per liter. Kemudian, nomor 15B, jenis inhibisi pada percobaan itu. Pada percobaan ini, inhibisi yang terjadi yaitu inhibitor kompetitif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Km pada inhibitor dibandingkan dengan tanpa inhibitor. 15C, tentukan harga KI terhadap A dan B. Jawab, KI pada A yaitu rumusnya, setelah itu baru disubstitusikan, Km pada A tadi 7,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini untuk Km enzimnya yaitu 4,4 kali 10 pangkat min 4. Dimasukkan derajat disosiasinya dan didapatkanlah nilai KI sama dengan 7,35 kali 10 pangkat min 4 molar. Begitupun sama dengan KI pada B, dimasukkan Km dari persamaan garis inhibitor B dan dimasukkan Km enzim saja dan dikali dengan alfa atau derajat inhibisi. Didapatkanlah tetapan disosiasi inhibitornya sebesar 3,67 kali 10 pangkat min 6 molar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, jika ada kesalahan etika ataupun kesalahan ketik, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.